Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Cuma baik saja? Nah, alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan yang baik dan sehat juga. Karena tentunya untuk melakukan proses pembelajaran, kalian membutuhkan fisik yang sehat dan keadaan yang baik tentunya juga. Nah, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran atau proses selanjutnya, Ibu mau lihat dulu. Apakah ruang kelasnya kalian sudah bersih? Sudah. Oke, sudah. Sudah rapi? Sudah. Oke, luar biasa sekali kelas ini karena kelasnya sudah siap untuk menerima proses pembelajaran, sudah siap menerima materi. Karena tentunya untuk melaksanakan proses pembelajaran kita membutuhkan lingkungan yang bersih, yang rapi agar kiranya tercipta lingkungan yang positif. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita melaksanakan proses berdoa terlebih dahulu. Karena segala sesuatu harus diiringi dengan doa agar kiranya bermanfaat untuk kita semua. Kepada ketua kelas, Ibu silahkan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, silakan anandaku, keluarkan semua alat tempurnya. Keluarkan buku paket, keluarkan buku tulis, keluarkan alat tulisnya. Bagaimana di sini lengkap buku paketnya? Lengkap. Di sini lengkap? Lengkap. Oke. Bagaimana dengan di sini? Lengkap. Di sini bagaimana? Namun sebelum itu Ibu mau cek kehadirannya kalian semua terlebih dahulu. Oke, Ibu mulai. Akil Dik Gibson, Andi Muhammad Fajar. Atas nama saudara Andi Muhammad Fajar berhalangan hadir di Kalimantan sakit. Baik. Andi Mutahara, Andrea, Rafifa, Salman Al-Farizi. Oke, jadi tadi ada dua teman kita yang sedang berhalangan karena sakit. Kita doakan agar teman kita cepat sehat, cepat sembuh agar kiranya pertemuan berikutnya teman-teman kita bisa bergabung untuk melaksanakan proses belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan anak-anakku nyanyikan dengan bersemangat. Oke, semua bernyanyi dengan bersemangat ya. Semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anandaku semua, hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran. Nah, namun sebelum kita lanjut materi, Ibu akan menampilkan sebuah video, akan menayangkan sebuah video. Silakan anandaku semua menyimak video ini dengan baik dan tentunya mengamati apa sih yang Ibu tampilkan di video tersebut. Silakan disimak. Kira-kira dari tayangan yang kalian tonton tadi, ada yang bisa menyampaikan apa sih yang bisa kalian petik dari video tersebut? Oke, silakan Ananda berdiri. Jangan jajan sembarangan yang tidak baik. Apa bisa diulang, Nak? Jangan jajan sembarangan yang jajan-jajan tidak baik. Ada? Oke, silakan Ananda.
Yang saya dapat simak dari video ini yaitu salah satu anak yang keracunan, Bu, karena makan makanan yang tidak higienis. Oh, seperti itu. Yang lain masih ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Masih ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kalau sudah tidak ada, beri dulu aplaus untuk teman tadi yang menjawab. Nah, benar sekali anandaku semua bahwa dari video yang kita tonton baru saja itu menampilkan seorang anak yang sedang mengalami masalah pencernaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena makanan yang dia makan itu tidak higienis. Bisa tidak higienis, bisa juga tidak fresh, sehingga makanan yang dia makan mengandung bakteri jahat sehingga membuat masalah pencernaan anak tersebut bermasalah. Seperti itu. Sehingga anak-anakku semua harus aware, harus sadar apa yang kalian makan. Karena apa yang kalian makan itu menentukan kesehatan kalian. Kita itu sebagai makhluk hidup membutuhkan yang namanya makanan. Makanan itu merupakan salah satu cara makhluk hidup untuk bertahan hidup. Karena makanan itu membuat kita bertenaga. Makanan yang kita makan memberi kita tenaga, memberikan kita energi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan organ-organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, kalau kalian sudah mengatakan siap, artinya tidak ada lagi aktivitas-aktivitas di luar pembelajaran. Oke? Karena kalian sudah bilang, siap Bu, saya siap Bu Guru untuk belajar. Berarti tidak ada lagi aktivitas di luar pembelajaran. Sekarang kalian di dalam kelas ini siap menerima materi yang Ibu bawakan. Di depan ini, Ibu sudah menyiapkan satu alat. Kira-kira dari kalian, ada yang tahu ini apa? Alat sistem organ pencernaan. Sistem pencernaan. Nah, ini yang Ibu pegang namanya torso. Apa namanya? Torso. Oke, luar biasa. Torso merupakan alat peraga yang digunakan untuk pengetahuan. Kenapa kita membutuhkan torso pada proses pembelajaran? Karena kita tidak bisa melihat secara langsung sistem pencernaan kita karena dia berada di dalam tubuh manusia. Dari torso yang Ibu tampilkan, ada yang bisa menyebutkan apa ini? Organ-organ apa ini? Ya, coba Ananda, apa yang kamu lihat dari torso ini? Ada mulut, Bu. Ada mulut. Yang lain? Kerongkongan. Ada kerongkongan. Yang lain? Usus besar. Ada usus besar. Ada lambung. Tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Tapi Ibu mau tanya dulu. Organ apakah yang pertama kali ketika kita melakukan proses pencernaan? Coba dari belakang sana, Ibu mau dengar suaranya. Silakan berdiri, Nak. Mulut, Bu. Dari mana? Dari mulut. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Benar sekali bahwa organ yang pertama kali melakukan proses pencernaan adalah mulut. Tapi bukan cuma mulut saja yang ada di dalam sini. Di dalam mulut kita terdapat organ-organ bantuan yang membantu proses pencernaan. Ada apa saja? Yang pertama ada gigi. Ada gigi. Ada? Oke, pintar sekali kalian. Kenapa tahu? Karena ini ada di dalam tubuhnya kalian. Selanjutnya anandaku semua, Ibu akan membagikan LKPD. Tahu apa itu LKPD? Apa? Apa kepanjangan dari LKPD? Angkat tangannya dong. Nah, coba dari sana. Berdiri. Kepanjangan LKPD yaitu lembar kerja peserta didik. Betul sekali. Lembar kerja peserta didik.
Oke, anak-anakku semua, sebelum mengerjakan LKPD, pekan lalu Ibu sudah membagi kelompok bukan? Sudah atau belum? Oke, silakan terlebih dahulu duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Silakan nak, berdiri dan menuju kelompoknya masing-masing. Bagaimana anak-anakku semua? Sudah duduk berserta teman kelompoknya semua? Oke. Sudah pegang LKPD-nya masing-masing di setiap kelompok? Oke. Jadi, yang pertama adalah kalian harus mengerjakan LKPD tersebut secara kompak bersama teman kelompoknya masing-masing. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengisian dari LKPD ini. Yang pertama, oke, Ibu mundur sedikit ya untuk menjelaskan kalian. Nah, untuk lembar pertama ini ada sampul. Nah, di sampul ini kalian mengerjakan LKPD sistem pencernaan manusia. Oke, di lembar kedua, di sini ada tabel kelompok. Silakan anandaku mengisi nama kelompoknya kalian beserta anggotanya kalian. Paham? Paham semua Ananda? Oke. Selanjutnya di sini ada judul. Kita mempelajari sistem pencernaan. Kemudian ada tujuan. Selanjutnya di sini ada lembar mengamati. Oke. Pada pertemuan kemarin Ibu mengarahkan pada pembelajaran kita hari ini kita menggunakan handphone. Silakan handphonenya dikeluarkan dulu semua Ananda. Pada lembar mengamati, di sini Ibu sediakan link ataupun kalian lebih mudah, Ibu permudah dengan menampilkan QR code. Jadi QR code-nya ini silakan kalian scan untuk mengerjakan poin menanya. Ibu memberikan kalian waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Paham Ananda? Oke, silakan dikerjakan dengan kompak bersama teman kelompoknya masing-masing. Bagaimana Nanda? Di sini kalau memang suaranya volumenya mau diperbesar tidak masalah untuk mempermudah Nanda dalam mengerjakan LKPD. Di sana sudah diakses? Oke, silakan ditonton nak bersama teman kelompoknya. Selanjutnya di sini bagaimana Nanda? Sudah diakses videonya? Oke. Oke, silakan gunakan video yang kalian tonton tadi dan kalian juga bisa cari jawabannya di buku paket ya untuk menjawab materi LKPD-nya. Oke, Ibu tinggal ya. Selanjutnya di kelompok ini, kelompok 1. Bagaimana videonya tadi bisa diakses dengan mudah? Barcode-nya langsung terscan. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Bagaimana videonya bisa terakses Nanda? Bisa, Bu. Dengan mudah. Oke, mantap. Oke, silakan Anandaku jawab pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Boleh jawabannya bisa kalian dapatkan dari data video ataupun kalian juga bisa dapatkan dari buku paket. Silakan kerjakan secara kompak. Kepada Anda yang ingin bertanya atau masih ada yang bingung dalam proses pengerjaan LKPD-nya, silakan bertanya ya Nanda. Selanjutnya kita masuk ke proses presentase. Silakan nanti setiap kelompok akan bergantian satu persatu untuk mempresentasekan hasil pekerjaan LKPD-nya di depan teman-temannya dan tolong kepada kelompok lain untuk menyimak ya. Simak apa yang dipresentasikan oleh teman-temannya karena nanti itu kalian akan diberikan waktu untuk melakukan proses sesi tanya
Sesi tanya. Kayaknya kurang fokus ini deh. Ibu ulang dulu, perhatian semua. Tepuk fokus. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Silakan untuk kelompok 1, disilahkan. Silakan di depan teman-temannya di sini ya. Sini Nanda. Di sini ya. Ya. Silakan perkenalkan kelompoknya dan anggota kelompoknya. Silakan Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Permisi ya. Mohon geser sedikit. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengerjakan lembaran kerja peserta didik sistem pencernaan manusia. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Aura Amalia Putri. Saya Latifah Nila. Saya Klari Panggula. Saya Nilu Tahara. Saya Nabila Sanzabila. Saya Asfi Masairing. Jadi saya sebagai moderator dan Latisa itu akan membacakan kegiatan pertama, dari kegiatan kedua, Andara kegiatan ketiga, Nabila kegiatan keempat dan kelima, dan Arvin yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Pada kegiatan 1, yaitu kalau tanda panah pertama itu mulut. Oke. Kalau tanda panah kedua itu kerongkongan. Kalau tanda panah Suara bagaimana yang di belakang, bisa didengar suaranya temannya? Bisa diperbesar Nanda? Tolong suaranya. tanda panah ketiga lambung, tanda panah keempat usus halus, Oke. tanda panah kelima usus besar. Kegiatan kedua, yang pertama mulut. Fungsinya memulai proses pencernaan dengan mengunyah makanan. Apakah dari kami apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut sesi pertanyaan. Silakan, ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Oke, silakan Ananda Elisha. Enzim yang berfungsi Bisa diulang Nanda? Enzim yang berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi gula sederhana dalam mulut adalah Itu adalah amilase atau disebut hyalin. Apa Nanda, bisa diulang? Amilase atau hyalin. Oh, jadi enzim yang mengubah. amilum menjadi gula sederhana dalam Nah, mulut. yang mengubah enzim yang digunakan untuk mengubah yaitu enzim apa? Amilase. Kita beri plus untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 karena sudah presentase dan sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Kepada kelompok 1, Ibu silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil LKPD kami. Petunjuk pertama adalah mulut. Ya, Petunjuk kedua adalah kerongkongan. silakan. Petunjuk ketiga lambung. Ada yang ingin bertanya Nanda untuk kelompok 2? Oke, silakan. Ya, silakan berdiri Nanda. Oke, menghadap depan. Apa fungsi enzim di lambung? Enzim di lambung membantu makanan membekukan menjadi partikel yang lebih kecil. Oke, jadi enzim di lambung katanya berfungsi untuk memecah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Oke, beri plus yang untuk kelompok 2 ya. Silakan untuk kelompok 2 duduk. Oke, silakan. Kelompok 3. Sana Nanda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan LKPD mengenai sistem pencernaan manusia. Apa saja fungsiku? 1. Mulut, fungsinya mengunyah atau menghancurkan makanan. 2. Epiglotis, fungsinya sebagai katup yang melindungi saluran pernapasan. Oke, sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Oh, ada. Silakan Ananda. Berdiri Nanda.
Pertanyaan saya itu apakah epiglotis dan esofagus saling berkaitan satu sama lain? Oke, apakah epiglotis dan esofagus berkaitan satu sama lain? Silakan dijawab. Esofagus dan epiglotis adalah dua struktur yang berbeda dalam sistem pencernaan dan pernapasan, tetapi keduanya berperan dalam proses mencerna makanan. Esofagus adalah tabung otot yang menghubungkan tenggorokan ke lambung, berfungsi untuk membawa makanan dan minuman ke lambung. Epiglotis adalah katup atau tulang rawang yang tertentu yang di belakang lidah dan di atas paring. Oke, bagaimana Nanda Mikal dipahami? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk dan dilanjutkan kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan Ananda kelompok 4. Oke, silakan dimulai presentasinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Usus halus, kelima usus besar. Kegiatan kedua, 1. Mulut, fungsinya pencernaan, pernapasan, dan bicara. 2. Epiglotis, fungsinya sebagai katup yang melindungi pernapasan. Suaranya Nanda. 3. Esofagus, fungsinya untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. 4. Lambung, menyimpan makanan. Suaranya Nanda bisa diperbesar. Dan mencernakan makanan. Usus halus, memecah makanan, menyerap nutrisi dan memindah sisa makanan ke usus besar. Usus besar menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan yang tidak dapat dicerna usus halus. Kegiatan 3. Jelaskan perbedaan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi ketika makanan dikunyah, diremas, atau dicampur. Pencernaan kimiawi terjadi ketika enzim terlibat dalam pencernaan tersebut. Kegiatan 4. Bagaimana proses makanan yang dikonsumsi oleh tubuh dapat tercerna dengan baik. Makanan dikunyah di mulut, dicerna di lambung, lalu diserap nutrisinya di usus agar tubuh bisa menggunakannya. Kegiatan 5. Tuliskan kesimpulan dari pembelajaran yang telah kalian lakukan. Kesimpulan dari pembelajaran kami yaitu sistem pencernaan membantu mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Oke, silakan Ananda. Silakan berdiri Nanda. Apakah yang terdapat dalam air liur? Oke, pertanyaannya apa yang terdapat pada dalam air liur? Silakan dijawab. Enzim amilase. Oke, enzim amilase. Jadi, yang terdapat pada air liur adalah enzim amilase. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4, silakan duduk. Oke, karena semua sudah mempresentasikan LKPD-nya dengan baik, dengan bersemangat. Oke, karena semua sudah mempresentasikan LKPD-nya dengan baik, dengan bersemangat, beri tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu. Silakan Ananda. Nah, jadi terima kasih Anandaku sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik, sudah presentasi juga dengan baik, dan semua juga Ananda tadi aktif ya, aktif. Proses tanya jawabnya juga sangat interaktif. Nah, Ananda bisa bertanya kepada teman kelompok 1 sama lain. Jadi kalian sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Nah, selanjutnya kita ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya bisa lihat ibu terlebih dahulu, baru kalian nanti ikut dengan ibu. Ini namanya PIM, ini namanya PAM, ini namanya PD. Ini PIM, ini PAM, ini PD. Oke, dengar dulu liriknya kemudian kamu ikuti. PIM, PAM, PD, PD, PAM.
pidi pam 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 pim. Oke, bisa? Silakan berdiri semua dulu. Oke, ini ice breaking yang akan melatih fokus kalian. Ini akan melatih fokus kalian. Apakah ucapan dan gerakan kalian itu cocok atau tidak? Kita ulang dengan nada slow saja dulu. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Pim pam pidi pam. Pidi pam 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 pim pam. Ada beberapa yang salah ya. Kita ulang sekali lagi dengan nada yang slow saja. Nanti kalau kalian sudah hafal lirik dan gerakannya, kita percepat nadanya. Bisa ya? 1, 2, 3. Pim pam pidi pam. Pidi pam 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 pim pam. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan anandaku duduk, semua kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, karena kita sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai kalian tadi mengerjakan LKPD, ada yang ingin membantu Ibu menyimpulkan apa sih yang kalian dapat pada pembelajaran pada hari ini? Oke, silakan Ananda Mikel. Baik, yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran pada hari ini yaitu sistem pencernaan membantu mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, dan saya juga dapat mengetahui mengenai organ-organ pada sistem pencernaan yang dimulai dari mulut ke kerongkongan, ke lambung, kemudian ke usus halus, dan kemudian ke usus besar. Baik, itu saja dapat saya simpulkan. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Mikel. Selanjutnya, ada tidak di antara kalian yang ingin menyampaikan bagaimana sih kesan pembelajaran kalian hari ini? Kita dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, ada yang mau menyampaikan kesannya? Oke, silakan. Ananda Sahrul. Baik, kesan saya pada Sini, materi boleh ini menghadap yaitu agak ke sini, Nanda? saya ini mengucapkan yaitu saya sangat kagum kepada Bu Ira. Tepuk tangan dulu untuk Ananda Sahrul. Untuk materi selanjutnya, Nanda, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari penyakit-penyakit pada sistem pencernaan. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Karena sudah selesai, ada baiknya ketika kita memulai dengan doa, kita juga mengakhirinya dengan doa. Kepada ketua kelas, mana ketua kelasnya? Oh, di sana. Ibu, silahkan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan Anda, alat-alatnya dimasukkan ke dalam buku semuanya. Oke, Anandaku, karena kegiatannya sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati ya semua di jalan pulang.